Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. This is week 4, and today Miss Sumira and I will lead you to learn about email writing or writing emails. So, on this first meeting of writing email, we are going to talk about the first what email is, what do we do before writing an email, things to be considered when we are doing business correspondence. Remember, we are not talking about emails for casual purpose, but we are talking about emails for business purpose. And then the fourth points that we are going to cover is about what to remember when we write emails and what are the basic format of emails, the etiquette in writing email, etiquette, etika, and then general email format. Okay, basic and general, there is a bit difference, which you can have a look later on. And number 8 is some types of email information. So email is differentiated based on the purpose of why we are sending it, that define the types of email information. And next thing is the use of abbreviations, plus the do and the don't. So don't do this and don't do that when we are writing email for business. Register for an email account. We are going to look at the step-by-step of how to use email, log in into email, compose or write an email, write the address and send the emails. After that, we are going to practice how to reply an email, forward emails, work with emails attachment, move and delete emails, understand basics of email etiquette, and understand the security risk. For the topic about register until move and delete emails, you are going to practice it yourself, and this PowerPoint will provide you guidance how to do that. And the rest of it, I will provide you narration, but for practice, you are going to start by composing your email. All right, so log into emails. I believe you already have a Gmail account. If you don't have Gmail account, I would like to suggest you to use Gmail account. Alright, now let's talk about the definition of email. So, emails is a short form for electronic mails or electronic letters. So, if we send it by post, dulunya dia disebut dengan letters, kemudian dia berubah nama menjadi mails, maknanya sama antara letters dan email. Kemudian ketika sudah ada era digital, era internet teknologi, dia menjadi electronic mails yang disingkat menjadi email. So in this lesson, you will learn how to create and work with Gmail email account. Okay, other similar emails hosts include Hotmail. Dulu Hotmail yang paling tren di awal di akhir tahun 1900-an. So in the late 1999. Kemudian Yahoo menyusul dan Gmail yang paling terakhir. Dulu awal sekali saya punya email itu Lycos dan Yahoo. Kemudian Gmail, produk Google. Okay, an email address looks like this. Of course, you know how it looks like. Setiap ada A, kalau orang tua kita lama menyebutnya akeong, or at dibacanya. Kemudian ada dot di antara at dengan dua kata yang lain, itu ciri khas alamat email. Oke, kalau Anda lihat org belakangnya berarti itu email resmi. Seperti kita juga .pnp.ac.id. Kalau ada .ac.id itu artinya lembaga institusi pendidikan di Indonesia. Kalau .ac.au lembaga pendidikan di Australia. Kalau .ac.uk berarti dari United Kingdom, dari Amerika. Kalau .us berarti dari United States. Jadi itu penandanya. Kemudian kalau setelah
nama lembaganya, kemudian ada .gov, G-O-V, berarti government, dari pemerintah. Kemudian umumnya lembaga-lembaga seperti PBB misalnya, United Nations, UN.org. ORG itu organisasi. Okay, that's the example of email. Kalau email pribadi biasanya ya Gmail, Yahoo, Hotmail, Lycos.com. Jadi kalau com belakangnya itu komersial. Okay, company. Jadi ini untuk yang privat. Kemudian ini contoh yang lain. Berikutnya, before writing an email yang harus kita lakukan adalah rencanakan dulu, make a plan. Think about the purpose of email. Apa tujuan kita menulis email tersebut? Dengan adanya tujuan menulis email, kita bisa menentukan bahasa yang bagaimana yang kita gunakan, kosakata apa yang kita gunakan, dan bagaimana cara menulisnya. So, the purpose is very important. Apapun yang akan kita tulis, hal utama sebelum mulai menulis adalah planning. Plan your purpose. Apa tujuan utamanya? Then think about the person who will read. Selalu ketika kita akan menulis, kita harus sadari dulu siapa pembaca kita. Siapa yang akan membaca tulisan yang kita buat. Sama halnya dengan menulis surat dan menulis email, we have to consider who will be reading it. That way, we will decide what kind of language we use. Again, it's related. It's about the appropriateness and how you want him or her to react. Dan reaksi apa yang kita inginkan dari pembaca setelah dia baca tulisan kita, setelah dia baca email kita. So this thing needs planning. Make an outline or list the main points and detail you want to include in your email. Catat dulu di kertas selembar apa poin-poin utama yang mau ditulis. Oke. Apa tujuannya, siapa yang dituju, apa harapan kita setelah orang itu membaca, bagaimana reaksinya. Kemudian catatkan poin-poin penting yang akan kita tuliskan dalam email kita. Next, double check any facts, dates, times, or other specific details. Jangan sampai ada detail yang salah ketika kita membuat outline. Kalau di outline kita salah detail-detailnya, tentu saja dalam emailnya itu sendiri akan salah. So make sure there is no irrelevant information or wrong information or mistyping of information. Mistyping or typo. Itu fatal hasilnya dalam dunia bisnis. Tidak hanya dunia bisnis, dalam komunikasi kita pribadi pun hindari typo. Saya sering sekali typo. Kalau saya pakai tab terlalu besar, susah mengetiknya, akhirnya salah-salah ketikannya. Dan ketika saya pakai HP, terlalu kecil layarnya, jempol saya terlalu besar, salah-salah juga mengetik. So I hope with your slim fingers you are much better than me in typing. Alright, the next one is about electronic correspondence. Itulah yang disebut dengan email. Salah satu kita juga bisa sebut demikian, correspondence, tulis menulis korespondensi secara elektronik. It is a correspondence through internet. Ini makna lain dari email juga, korespondensi melalui internet. It is also now known as the information superhighway. Superhighway, kalau di Indonesia kita sebut jalan tol yang super. Highway itu jalan tol. It is also known as Global Information System, linked together by global address or addresses, supports communication through IP, Internet Protocol, provide high-level services, either itu untuk public atau untuk private communication. Oke, kembali kita ulang. Apa itu email? Email is an electronic message. Emails are cheap. Electronic message, electronic letters, electronic mails yang sifatnya murah. Kita nggak perlu bayar untuk bikin akun di Gmail atau di Yahoo. It's cheap. We only need to pay for the package, the internet package, the internet credit. Kalau bahasa Inggrisnya paket internet itu ya internet credit. Kita tidak sebut dengan package. So it's credit, that's the way. Jadi kalau pulsa Anda habis, dalam bahasa Inggris bukan I want to buy pulse. Pulse itu tekanan darah. Pulse atau kalau di biji-bijian seperti kacang hijau dan segala macamnya itu disebut dengan pulse. Detak denyut nadi itu disebut pulse. Jadi jangan bilang I want to buy pulse. I am running out of pulse. No, you say I'm running out of credit. That's how you say in English untuk pulsa.
Quick, email itu quick, email juga convenient, nyaman. Oke, seperti yang kita udah bahas, ada Hotmail, ada Yahoo, ada Gmail, Excite, dan Juno. Yang dua ini sangat tidak pernah kita pakai di Indonesia. Alright, things to consider when doing business correspondence. Hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita membuat korespondensi bisnis adalah yang pertama, who are we writing to and what is the relationship, what is our relationship with that person. Jadi harus sangat hati-hati dengan siapa kita berkomunikasi melalui surat. Kalau baru pertama kali dengan komunikasi dengan orang itu, we cannot say straight away, for example, we can't be less formal, it must be very formal. Dan penutup suratnya juga berbeda, we cannot say something, we can say yours faithfully or your respectfully or respectfully yours. Tapi kalau sudah biasa komunikasi dengan orangnya, level penutupnya pun agak berbeda. So this is what you need to be aware. If the person you are writing is in the higher position than you, tentu saja kalau posisinya lebih tinggi daripada kita, our email should use a more formal language than if the person is someone in the same level. Kalau dia kolega kita, rekan kerja yang posisinya sama, bahasanya tidak perlu terlalu formal. Tapi kalau dia sifatnya atasan, mau 1 level atau 2 level, 3 level lebih tinggi daripada kita, bahasanya mesti formal. If you have never met, ini yang saya bilang tadi, kalau belum pernah bertemu dengan orang itu, receiving your email before, atau orang itu belum pernah terima email dari kita sebelumnya, we should use formal language in the first email to him or her. Jadi paksakan diri untuk menulis secara formal sekali di korespondensi yang pertama. Once you have sent the first email and receive a reply, biasanya mereka akan kasih tahu cara memanggil mereka dengan nama apa, atau bahasa yang mereka pakai akan agak berbeda. That's an indication that you can be less formal. Okay, you can choose to continue using formal language or choose to use less formal language in the future emails based on the way they respond to your email. Okay, what is the situation? Okay, think about the reason you are sending. Ini yang tadi pertama kali kita bahas. Apa tujuan kita mengirim email tersebut? That's determining the way we continue our email. And decided formal or informal language is better. Jadi kita tentukan berdasarkan tujuan tadi, mau pakai yang bahasa formal atau bahasa yang kurang formal. Bukan berarti tidak formal sama sekali ya, kalau hubungannya masalah bisnis. If you are requesting a service or asking a favor, you should use formal language. Jadi pastikan ketika kita minta tolong sama orang, jangan pakai bahasa yang kurang formal. Minta tolong sama orang itu pakailah bahasa yang sopan, bahasa yang formal. If you are making a complaint, kalau kita dalam budaya Inggris biasanya dalam berbahasa Inggris kita biasa menulis komplain, keberatan atau ketidaksenangan. We should use strong word to express dissatisfaction. Kita gunakan bahasa yang jelas, yang tidak berbelit-belit untuk menyatakan ketidakpuasan kita, untuk menyatakan masalah apa yang sedang kita hadapi. Tapi cara menyampaikannya ya, you must be polite. Next, if you are introducing yourself, kalau ingin memperkenalkan diri, tujuan utama emailnya, we should write in a formal language, but we should use the words or phrases that let our personality shown through as well. Jadi pilihlah kata-kata yang menunjukkan bahwa kita punya kepribadian yang baik. So choose your vocabulary. If you are writing a customer relation letter, you should use formal language. Kalau Anda kerja di bagian customer service, pastikan Anda selalu menggunakan bahasa yang formal. Okay, what do we want to accomplish? Ini berhubungan juga dengan tujuan kenapa kita menulis email tadi dan apa yang kita harapkan reaksi orang yang membacanya. Okay, if you want the receiver to do something for you, kalau kita pingin pembaca email kita melakukan sesuatu untuk kita, tuliskan dengan jelas apa yang kita inginkan dia lakukan.
Tell the receiver exactly what action you want done. Contohnya, Anda menulis surat lamaran dan Anda berharap untuk dipanggil interview. Sebutkan dengan jelas di surat lamaran tersebut bahwa Anda menunggu panggilan interview dari pihak pembaca tersebut. Jadi, do not just hang it sekedar seperti informasi saja bahwa saya melamar. So what kalau Anda melamar? So, what is the reaction that you expect? Write it clearly. Kalau Anda misalnya memesan barang, tuliskan dengan jelas Anda memesan barang berapa dan apa yang Anda inginkan. Misalnya Anda ingin barangnya dikirim melalui pos paket super kilat, bukan paket biasa misalnya. Tuliskan dengan jelas what you want. Jadi dia yang menerima tahu apa yang harus dia lakukan. Tell the receiver if no action needs to be taken. Kita juga bisa katakan Anda tidak perlu melakukan apa-apa, cukup membaca informasi ini saja. Oke, itu salah satu contoh reaksi yang kita harapkan dengan cara menuliskannya dengan jelas. Kalau kita ingin si penerima itu merespon pada tanggal tertentu, tuliskan dengan jelas kapan tanggal yang Anda harapkan balasan diterima. Atau kalau Anda ingin mereka menelpon Anda, berikan nomor telepon Anda dan berikan tanggal serta jam yang Anda inginkan agar mereka bisa menelpon Anda pada saat yang tepat. If you are negotiating or rearranging a meeting, write your demands or available times clearly. Kalau tujuan utama emailnya adalah untuk menyusun jadwal meeting, tuliskan dengan jelas harapan Anda meetingnya maunya kapan, jam berapa. Jelas-jelas di emailnya dituliskan. Some things to remember when writing business email. Yang Anda perlu ingat ada get right to the point. Poin utamanya sekali adalah to the point, langsung ke tujuan masalah. Don't use unnecessary words and phrases that distract the main idea. Jadi jangan menulis sesuatu yang bisa mengalihkan pikiran pembaca ke hal-hal yang bukan hal utama dari email tersebut atau bisa membuat mereka confused. Okay, the next thing is the person reading your email doesn't have a lot of time to read your email. So you must make it direct as possible. Karena dalam dunia bisnis, time is money, orang tidak mau berlama-lama membaca email yang bertele-tele. Make the reason for writing the email clear at the beginning and only add details that are directly related to the topic of email. Di bagian awal email jelas dituliskan tujuannya mau ngapain clearly. Di subjeknya itu jangan sampai lupa, subjeknya harus menunjukkan main idea of that email. Oke, sama dengan ketika Anda menulis essay, judulnya itu menunjukkan isi dari tulisan. Sama dengan email, subjek itu harus menunjukkan isi utama dari emailnya. Gunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Jangan pakai complex sentences kalau grammar Anda nggak bagus. Pakai aja simple sentences untuk menghindari grammatical mistakes. Kalau grammarnya salah, makna dari apa yang ingin Anda sampaikan bisa salah. Simple sentences will make the email easier for your reader to understand. Jadi para pembaca yang Anda tujukan email itu mudah memahaminya kalau Anda menulisnya dalam kalimat sederhana. Especially if the person reading email is not native English speaker. Itu hal yang utama lagi. Kalau kita sama-sama bukan native speaker, sebaiknya jangan pakai bahasa yang kompleks. Kadang bahasa kompleks itu tergantung juga dengan budaya. Budaya kita berbahasa dalam bahasa Indonesia dalam kalimat yang kompleks itu maknanya jadi kacau dalam bahasa Inggris. So please avoid that. Right, the next thing is pay attention to word choice, vocabulary-nya, tolong diperhatikan. Remember that writing is a form of indirect communication. Jadi, tulisan itu adalah komunikasi tidak langsung. Jadi, hati-hati bisa terjadi misunderstanding. Tidak sama dengan ketika kita berbicara langsung dengan seseorang, kita tidak ada kesempatan untuk mengklarifikasi ourselves by restating the idea. Kalau kita berbicara langsung, kita bisa ulang apa yang kita sebutkan dan kita bisa minta maaf, maksud saya bukan demikian tapi begini. Bisa langsung kita klarifikasi. But in a written form, we cannot do that. So do not use non-verbal cues to make your meaning clear. Jadi nggak mungkin, jangan pakai emoticon segala atau
apa sih meme dalam email. Never do that in a business email. You have to make sure your reader understand what you say and gets the right message the first time. Pastikan orang yang membacanya itu paham. Nah, ini model mahasiswa zaman sekarang ini, zaman now. Terlalu banyak singkatan-singkatan yang orang lain mungkin nggak paham. Okay, so do not do any abbreviation. Mau dia dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. No, write it the way it should be, like it is in dictionary. Think about how the email might be perceived by the reader. Pikirkan kira-kira bagaimana sih orang yang membaca menanggapinya. Are there any words or phrases that may make the tone seems angry, flippant, or disrespectful? Pastikan gak ada tone, gaya bicara, kosakata kita dalam tulisan email itu, bukan gaya bicara, kosakata atau pilihan kata yang kita gunakan itu yang bisa membuat orang menjadi marah, merasa tidak dihormati, atau menjadi sangat tidak nyaman. Alright, avoid trying to make a joke or say something funny in an email. Email bahasanya formal, jangan pakai cara bercanda menyampaikan informasi. Sometimes what you think is funny might be misunderstood by the reader and create a bad relationship. Apa yang lucu menurut kita belum tentu lucu menurut orang lain dan bisa menimbulkan kesalahpahaman dan rusaknya hubungan. Okay, the next thing, use words that are specifically related to the topic, but define any words or phrases that you think the reader might not be familiar with, especially words that are specific to a certain type of job, field of study, or product. Okay, gunakan kosakata yang cocok dengan bidangnya. Subject of the email, ini bagian penting yang tadi saya sebutkan. The subject of the email harus selalu dituliskan. The subject of the email on the subject line. Kemudian, if you don't write the subject on the subject line, the person receiving the email might think it is a spam. Jadi kalau Anda lupa, orang itu bisa mengira, oh ini spam nih. Kemudian tidak jadi dibaca. Mending kalau masuk ke junk mail suatu saat ketika Anda hubungi, dia bisa cari ke junk mail. Tapi bisa jadi langsung di-delete. So, make sure the subject line is written clearly. Okay. 4 bagian utama dalam menulis sebuah email adalah sama halnya dengan surat. Adanya opening, ada focus, ada action, dan ada closing. Ini di bagian bodinya ya, tidak termasuk yang di subjeknya tadi. Oke, kalau subjek itu di luar kotak ketika kita mengetikkan. Yang ini 4 hal ini ada di dalam kotak. Opening, focus, action, closing. Oke, kemudian bagian opening adalah bagian di mana kita menyampaikan ke si pembaca kenapa kita menulis surat. Kemudian fokus tells about the details of the topic. Mulai kita bicara lebih spesifik. Setelahnya kita sampaikan apa yang kita inginkan si pembaca lakukan setelah membaca surat kita atau email kita, dan berikan mereka waktu. Dalam waktu berapa lama Anda harapkan tindakan tersebut dilakukan. Kemudian closing. Thank the reader and mention future communication. Ucapkan terima kasih dan sampaikan kita akan lanjutkan komunikasi berikutnya. Oke, basic email. Seperti yang Anda sudah ketahui, kurang lebih seperti inilah yang namanya email. Ada alamat email yang dituju, CC itu copy. Jadi kalau Anda tuliskan nama teman Anda CC di sini, orang yang itu bisa melihat kepada siapa Anda sisihkan. Tapi kalau Anda isikan di blank copy, mereka semua tidak bisa tahu satu sama lain siapa yang dikirimi email tersebut. Atau orang itu bisa lihat si sisinya, tapi tu dan sisi tidak bisa melihat BCC, dan si BCC juga tidak bisa melihat siapa tu dan siapa sisinya. Oke, ini bagian subjek. Oke, carbon copy and blind carbon copy, itu kepanjangannya. Tujuan carbon copy, mereka bisa saling mengetahui siapa saja yang dikirim, tapi kalau dia BCC atau blind carbon copy, Anda ketikkan alamat email di sini, mereka tidak akan saling mengetahui siapa-siapa saja yang menerima email. Alright, kemudian email subject. Oke, sekarang kita lihat contohnya
July 5th meeting time change. Oke, singkat, padat, mengenai inti dari apa yang ada di dalam bodinya. Oke, contohnya berikut. Your website subjeknya. Type your email message in the text box and whatever. It's just an example of where you are writing it. Oke, etika tulis email adalah we all interact with printed words as though it has a personality. That personality makes positive and negative impression upon us. Jadi hati-hati dalam memilih kosakata. Tanpa immediate feedback, your document can easily be misinterpreted. Oke, karena nggak ada respon langsung ketika kita sampaikan dan kita nggak bisa klarifikasi, bisa diinterpretasikan dengan salah. Jadi hati-hati menggunakan general format, element of email of etiquette. Ini hal-hal penting yang bersangkutan dengan etika dalam menulis email. Gunakan format yang umum dipakai orang. That's what we mean by general format. Writing long messages. Do not write long messages on email. Pastikan attachment yang Anda kirim itu sudah benar dia. Setelah itu pastikan tidak ada virus. So make sure you connect with the antivirus. So don't send people virus on your attachment. Curve the surprise. Jangan membuat orang terkejut dengan apa yang Anda kirimkan. Jadi jelas-jelas sampaikan sesuatu yang memang benar dan tidak mengejutkan orang dengan menggunakan kosakata yang baik. Flaming and delivering information, delivering bad news, hati-hati dalam delivering bad news, and electronic mailing list. Alright, berikutnya kita bahas satu persatu. Netiquette. Netiquette ini refer ke internet etiquette. Oke, guideline-nya, arahannya adalah paling utama sekali hindari penggunaan seluruh huruf besar. Okay, avoid typing in all capital letters yang artinya Anda berteriak kepada orang tersebut. So never ever types with all capital. Always fill in the subject line. Selalu ketikkan apa subjek dari email tersebut. Okay, pokok tujuan email tersebut. Bukan pokok tujuan. Topik dari emailnya. Oke, selalu dituliskan. Ini etika dalam berkomunikasi di internet. Use appropriate or professional greetings and closing when typing your messages. Jadi ada dear sir, kemudian di akhirnya ada yours respectfully, yours faithfully, atau best regard, best wishes. It's up to you. Jadi yang kedua hal itu harus ada. Dear siapa, kemudian sebagian tanda tangan itu ada best wishes, best regards, kind regards, yours faithfully, something like that. Itu harus ada. Jadi jangan pernah mengirim email kosong saja. Contohnya aja kirim email ke dosen, cuma sekedar disuruh kirim tugas, misalnya kirim tugas attachment blank. Attachment dikirimkan tapi isi emailnya blank. Itu sangat tidak sopan. Never do that. Kalau pernah Anda lakukan, sekarang sudah belajar etiket menulis email, jangan diulangi. Okay, when someone receive an email written in all capital seperti ini, the reader might think the writer is yelling at them. Okay, shouting, yelling, screaming. Lack of technology skills or immature. Dianggap tidak dewasa si penulisnya. Atau nggak punya kemampuan teknologi. Tidak. So, that's not a really good label that will be stick on us. Alright, so the next thing kan kosakata. Masih tentang etika, you should always fill in the subject line on the email. Ini yang tadi bagian utamanya, ini penjabarannya. It lets the reader know what to expect. Jadi dia tahu apa yang akan dia baca. Kemudian the subject should be meaningful and brief. Jadi sama halnya dengan kita menulis judul tulisan, the title. Namanya title itu bukan kalimat tapi frase saja. Brief, singkat. Oke, untuk bagian greetings di bagian awal, professional greetings adalah dengan dear, good morning, good afternoon, or greetings.
Kalau unprofessional greetings itu WhatsApp, hey, hi, ini cuma boleh dipakai kepada kawan akrab. Never write in email to somebody else who are not your close friends or your brothers with this. Professional closing, namanya penutup itu adalah sincerely, regards, thank you, do not write see ya, later, or TTYL, talk to you later. Don't do that. Oke, kemudian kalau yang format secara umum atau basic format, write a salutation for each new subject email. Oke, ada salutationnya. Try to keep the email brief on screen length. Cukup dengan satu kali kita buka screen itu, nggak perlu kita scroll down ke bawah. Itu contoh email yang baik secara etika. Return emails within the same time you would a phone call. Jadi ketika Anda terima email, Anda baca langsung dibalas, jangan ditunggu dulu, nanti jadi lupa dan akhirnya tidak terbalas. Oke, next thing, check for punctuation. Pastikan punctuation, tanda baca itu benar, titik, koma. Kalau pakai koma harus ada spasi dulu, baru mulai ketik lagi. Kalau sudah titik, kalimat berikutnya harus huruf besar. Hati-hati dengan spelling. Oke, spelling, ejaan, dan grammatical errors. Kemudian use caps only when appropriate. Caps maksudnya capital letter. Gunakan kata benda, huruf besar di awal kata ketika dia diperlukan saja. Kalau ada nama-nama barulah pakai huruf besar. Atau di awal kalimat, betul. Format your email with plain text rather than HTML. Jadi hindari penggunaan HTML, nanti jadi dia ada garis bawah, bisa link ke internet kemana-mana. Jadi usahakan pakai yang stylenya biasa, tulisan biasa. Use a font that has a professional or natural look. Jangan pakai font yang bentuknya komik seperti itu. Pakai yang Times New Roman, Arial. That is suggested. Kemudian character spacing. Karakter spacing, usahakan panjang dari karakter tulisan kita itu 80 or less. The line length, the panjang barisnya 80 karakter, 80 huruf. If your message is likely to be forwarded, keep it to 60 characters or less. Kalau kira-kira email Anda itu akan di-forward, akan diteruskan ke alamat yang lain, jangan nulis lebih panjang, tulis saja yang satu barisnya itu 60 karakter. Then set your email preference to automatically wrap outgoing plain text messages. Lihat setting emailnya. Pastikan preference-nya automatically wrap outgoing plain text message. Oke, kemudian list and bullets. When you are writing a direction or want to emphasize important points, number your direction or bullet your main points. Jadi ketika kita buat di dalam paragraf, orang kadang cepat nggak nangkep. Tapi kalau kita buat bullet atau nomor, seperti contoh ini, jelas dia, nggak perlu orang pusing mencari dalam paragraf, karena email itu harus brief dan to the point. And improve customer satisfaction, contohnya Anda ingin menuliskannya demikian, employer, employees, use bullet point ya nambah. Oke, untuk tone, bunyi, ketika kita betul menulis, baca dengan keras, jadi Anda tahu kira-kira apa bunyinya kalimat ini, enak nggak didengarnya. Oke, use a positive tone, bunyi kata, bunyi kalimatnya itu yang positif. When you complete the report, berbeda maknanya dengan if you complete the report. When you complete the report, lebih positif bunyinya dibandingkan dengan if you complete the report. Artinya ada makna tersirat di sana. Kalau kamu nggak selesaikan laporannya bagaimana? Tapi kalau when you complete the report, artinya kita mengharapkan orang itu akan menyelesaikan laporannya dan bisa melakukan hal berikutnya. Jadi maknanya berbeda. Yang pertama lebih positif dan yang kedua kurang positif. Avoid negative word that begin with un, non, ex, or that end with less. Useless, non-existent, ex-employee, undecided.
Oke, hindari penggunaan kata yang berawalan atau berimbuhan yang maknanya tidak. Kemudian jangan membuat singkatan dalam tulisan yang profesional, tulisan yang formal, dalam academic writing. Jangan pernah menyingkat kata-kata ini. Jangan isn't, tapi tuliskanlah is not. Oke, attachment. When you are sending an attachment, tell your respondent what the name of the file is and what the program it is saved in. The version of the program. Contohnya, this file is in Microsoft Word 2000 under the name lab file. Jadi dalam paragrafnya ada kalimat ini. Jadi ketika dia lihat attachmentnya, dia tahu, oh iya yang ini. Karena biasanya ketika kita mengirim sesuatu, ada tambahan pula attachment yang kita nggak harapkan muncul ketika mungkin email kita kena hijack atau kita tidak menggunakan antivirus. Jadi ada aja yang nongol. Jadi ketika orang salah klik itu bisa merusak sistem komputernya. So make it clear in your paragraph in the email. When your message is long, ketika Anda membuat email message yang panjang, create an elevator summary, elevator tangga jalan. Provide a table of content on the first screen of your email. If you require a response from the reader, then be sure to request that response in the first paragraph of your email. Create headings for each major section. Kalau memang harus menulis yang panjang juga, pakai heading. Kemudian, apa itu yang disebut dengan elevator summary and table of content? Elevator summary should have all main component of the email. Seperti ketika kita buat outline. Contohnya, our profit margin for the last quarter went down 5%. As a result, I am proposing budget adjustment for the following areas. Jadi berlevel-level dia penjelasan yang mau ditulis tuh, yang dituliskan. Mulai dari yang general, spesifik, lebih spesifik lagi. Kalau table of content, this email contains A, B, C, D. Jadi bukan table of content seperti yang di buku, tapi ya dijabarkan seperti ini. This email contains A, B, C, D. Jadi dari awal orang tahu apa yang akan dia baca. Types of email information. Informasi yang kita tuliskan di email itu bisa berupa delivering information about meeting, orientation, or processes. Jadi ini sifatnya informatif email. Include elevator summary and the table of content with headings. Provide as much information as possible. Offer the readers an opportunity to receive the information via email if the email is too confusing. Kemudian delivering bad news, ketika kita harus menyampaikan berita duka, deliver the news upfront, sampaikan di depan. Avoid blaming statement, jangan sampai ada statement yang menyalahkan si pembaca. Biasanya misalnya deliverynya terlambat, tentunya si pembaca kan tidak suka, itu bad news. Jadi bad news itu nggak hanya berita kematian. Avoid hedging words or words that sound ambiguous. Hindari penggunaan kata-kata yang ambigu maknanya, yang bermakna ganda. Hedging itu yang menunjukkan ketidakpastian, keraguan-raguan. Jadi hindari kata-kata yang menunjukkan keraguan-raguan dan bermakna ganda. Maintain a positive resolve. Pastikan Anda sampaikan sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang positif. Delivering bad news masih deliver the news upfront, itu maksudnya adalah tuliskan dengan jelas di awal. We are unable to order a new computer this quarter due to budget cuts. Jelaskan dengan jelas. Kami nggak akan order di terman sekarang, pada semester yang sekarang karena budget kami, keuangan kami sedang terbatas. Jelas-jelas. That's the way we write email. Avoid blaming. Jangan sampai kita menyalahkan. Seperti contohnya, I think it will be hard to recover from this, but what can I do to help? Jangan blame.
I think it will be hard to recover from this. Itu namanya blaming. Kemudian, avoid using weasel words or hedging. Contohnya adalah, our pricing structure is outdated. It's 2 o'clock. This is hedging. Our pricing structure is outdated. Kata-kata outdated itu lebih baik nggak usah disampaikan. Kalau memang iya outdated, simpan aja sendiri, nggak usah disampaikan. Outdated itu artinya out fashion, udah nggak mutakhir. More examples of hedging. Contoh yang lainnya adalah intent and purposes, possibly, most likely. Ini kata-kata yang menunjukkan hedging. Possibly berarti kan kita nggak yakin, ada keraguan-raguan di sana. Most likely, ya kemungkinannya besar ada keraguan. Jadi jangan gunakan kata-kata seperti ini. Perhaps, maybe juga menunjukkan hedging. Kalau kita menulis complaint, you should state it briefly what your complaint is. Sampaikan history, runutan kejadiannya. Provide yang bisa memberikan konteks situasinya bagaimana, jadi jelas buat si pembacanya. Explain the attempts you made previously to resolve the problem. Jelaskan apa yang sudah Anda usahakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kalau ada yang mau dikomplain, jangan langsung komplain tanpa berusaha mencari solusinya dulu. Show why it is critical for the problem to be resolved by your reader. Katakan kenapa masalah itu bisanya diselesaikan oleh si pembaca, bukan oleh diri Anda sendiri. Karena kenapa? Karena tadi Anda sudah mencoba menyelesaikannya, tapi nggak bisa. Makanya Anda buat komplain. Offer suggestion on ways you think it can be resolved. Kalau bisa sampaikan bagaimana maunya Anda untuk menyelesaikan masalahnya, or how you are willing to help in that matter, atau apa yang bisa Anda berikan untuk membantu menyelesaikan tersebut. That's the way we write a complaint. Oke, contoh dari briefly state the history. The current way we choose officers for our organization is not democratic. Okay. Ini history. As a result, we have a popularity contest that doesn't always get us the best candidates. Okay. Kemudian, show attempts made by you thus far to resolve the issue. Contohnya, ini yang sudah saya lakukan. I have offered 2 alternatives for officer selection that still involves the votes of the members, but both have not rejected by the executive board. Okay. Kemudian, show why it is important for your reader to get involved. This is a problem for 2 reasons, bla bla bla. Jelaskan apa yang pertama, apa yang kedua. Oke. Kenapa penting buat si pembaca untuk terlibat? Oke, itu penjelasan. Dan sampaikan apa yang Anda tawarkan untuk solusinya. Please let me know what other options I might have overlooked. I am willing to meet the department head at the executive board to seek out a solution, bla bla bla. Nah, ini dia bagian yang Anda tawarkan. I'm willing to meet. Berikutnya, do not take your readers by surprise or press them to the wall. Ini yang tadi, jangan di awal-awal puji-puji, totonya di belakangnya menjatuhkan. Dalam ini modelnya komunikasi kita di Indonesia. Dalam writing email in English, don't do that. Do not wait until the end of the day to introduce a problem or concern via memo or email. Jadi concern itu kekhawatiran, problem, masalah, dan kekhawatiran jangan disampaikan di akhir. Nyatakan dulu di awal. Jadi jelas buat semua, hitam dan putihnya. Avoid writing a litany of concern that you have been harboring for a long period of time. Oke, jangan sampai hindari untuk menuliskan suatu kekhawatiran-kekhawatiran yang sudah lama Anda pendam-pendam. Oke, so don't do that. So make it clear in the beginning. Flaming emails, ini yang tadi yang di awal sekali kita sebut dengan flaming. Flaming is virtual terms for venting or sending inflammatory messages in email. Jadi jangan sampai mengirimkan email yang bermasalah.
Avoid flaming because it tends to create a great deal of conflict that spiral out of control dan bisa menyebar dari bersambung dan bisa menimbulkan masalah yang nggak bisa kita kontrol. Flame fights are the equivalent of food fights and tend to affect observers in a very negative way. Why you what you say cannot be taken back. It is black and white, clear, jelas sekali. Apa yang udah kita kirimkan di email itu akan berdampak langsung. Jadi hati-hati ketika mengirimkan email. Oke, dalam bahasa Indonesianya flaming bisa kita artikan sebagai apa ya? Let me think what is the match word. Email yang berapi-rapi. Oke, jangan biasa-biasa aja lah ketika menulis email. Jangan berapi-api ketika kita marah, langsung kita respon email tersebut dan akhirnya bisa sampai ke orang lain, bisa di forward. Jadi hindari ketika sedang berapi-api membalas email. Ini dulu yang supervisor saya ketika PhD selalu menasehati. Ketika membaca email dari yang tidak kita harapkan, jangan langsung bereaksi katanya. Wait, sleep through it, itu istilahnya dalam bahasa Inggris. Pergi bawa tidur aja dulu, besoknya baru dibaca lagi itu email ketika kepala udah mulai tenang, then we start responding to it. So don't write email yang berapi-api. Ketika kita sedang emosi membaca sesuatu atau bereaksi terhadap sebuah email, jangan langsung dibalas. Tunggu dulu sampai kita tenang. Okay, keep flaming under control. Before you send an email message, ask yourself, what should I say to this person's face? Membalas bagaimana ini emailnya? Jangan langsung dibalas kalau reaksi kita ketika itu adalah marah. Calm down before responding to a message that offends you, yang menyinggung Anda. Once you send the message it's gone. Akhirnya Anda menyesal udah membalas seperti itu. Read your message twice before you send it and assume that you may be misinterpreted when proofreading. Right, responding to a flame. Cara merespon ketika kita bereaksi negatif setelah membaca sebuah email. Empathize with the sender's frustration and tell them they are right if that is true. Misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan dan ada orang yang mengirim komplain. Tentunya sebagai orang dari perusahaan tersebut kita terbawa kesal ketika seseorang komplain dengan cara yang tidak baik. Jadi respon kita akan langsung negatif. So this is what it says. Do not write a flame email. Jangan langsung balas itu email komplain. Tunggu dulu, tenangkan hati kita dulu, baru get back to it and give a response. If you feel you are right, thank them for bringing the matter to your attention. Umumnya ketika orang bekerja di perusahaan di bagian front officer misalnya atau bagian yang menjawab komplain, mereka selalu mengucapkan terima kasih meskipun yang kita sampaikan itu dengan kemarahan. Mereka terima kasih dulu, terima kasih, and then they resolve it slowly and in a good way. Explain what led to the problem in the question. Avoid getting bogged down by details and minor arguments. Hindari menjawab argumen-argumen mereka yang detail, yang umum-umum aja dijawab. If you are aware that the situation is in the process of being resolved, let the reader know at the top of the response. Di bagian awal sekali beritahukan bahwa masalahnya itu sedang dicarikan solusinya. Apologize if necessary. Kalau perlu. When email won't work, kalau nggak berhasil juga dengan mengirim atau membalas email ya, berarti kita harus telepon lagi nih. Oke, telepon adalah tindak lanjut dari email. If things become very heated up, a lot of misunderstanding occur, or when we are delivering very delicate news, then the best way is to face to face. Telepon atau buat meeting, janji meeting bertemu. Hindari penggunaan singkatan, contohnya IE yang artinya it as, yang maknanya sebenarnya example, contoh, tapi lebih baik tidak digunakan singkatan-singkatan.
PS di bagian akhir, pesan tambahan PS, by the way, jangan ditulis di email, by the way. ASAP, meskipun banyak orang sudah gunakan, tapi kalau kita belum biasa komunikasi dengan orang itu, tetap gunakan as soon as possible, jangan ketik dengan ASAP. Oke, contoh abbreviation yang lain. Oke, semakin bingung kan, semakin gak paham apa maksudnya, so avoid using abbreviation. Apalagi bahasa Anda yang anak gaul sekarang, banyak sekali singkatannya. Oke, about do and don't. Jangan menulis email yang sangat panjang. Jangan mengirim email yang bersifat pribadi menggunakan alamat email perusahaan. Contohnya saya tidak akan mengirimkan email pribadi email dengan tujuan pribadi yang tidak berhubungan dengan pengajaran, penelitian. Saya nggak akan pakai email .pnp.ac.id. Kalau semua terkait penelitian yang dilakukan di Politeknik, pengajaran di Politeknik, pengabdian yang kami lakukan di Politeknik, baru saya pakai pnp.ac.id. Kalau saya komunikasi dengan para dosen terkait masalah yang di Politeknik, saya akan pakai yang PNP. Tapi kalau masalah misalnya tidak berhubungan dengan Politeknik, saya akan pakai alamat email saya yang Gmail biasa untuk komunikasi misalnya dengan Miss Aryani atau Miss Sumira, Miss Divi, dan lain-lain. Jadi bedakan kapan pakai email institusi dan kapan pakai email pribadi. Nanti kalau Anda sudah bekerja. Untuk sekarang tentunya Anda masih pakai email yang pribadi. Use BCC if necessary. Kalau diperlukan, gunakan BCC. Biasanya saya BCC diri saya sendiri. Jadi ketika saya kirimkan email ke seseorang dan orangnya bilang nggak terima, tapi kalau email itu sampai ke BCC saya, berarti email itu berhasil dikirimkan. Karena kalau email tidak berhasil, di inbox kita akan ada informasi that email is failed sending. Be professional. Oke, be professional itu jangan pakai gunakan singkatan-singkatan yang nggak jelas. Check tone, pastikan tone Anda menggunakan tone yang positif, jangan yang negatif. Don't use email when you are angry, ini untuk menghindari flaming email tadi. Get clarification, quoting, cut and paste the most relevant sentence from the message to which you are responding. Ketika Anda membalas yang terkait dengan email sebelumnya, copy pastekan dari email sebelumnya dan buat sama persis dan beri respon. Yang Anda perlu lakukan, gunakan subject lines, singkat, berikan ringkas saja, jangan meniru template. Kemudian reply all kalau dikirimkan ke banyak orang jika diperlukan. Tapi kalau tujuannya hanya kalau Anda terima email yang dikirimkan tidak hanya ke Anda tapi juga ke beberapa orang di to-nya, jangan Anda klik reply all. Kalau Anda klik reply all, semua orang yang semula menerima email akan menerima jawaban email Anda juga. Tapi kalau tujuannya hanya kepada si pengirim saja, klik reply to sender. Oke, itu bedanya. Remember the telephone. Oke, kalau nggak laku juga, nggak selesai juga masalahnya dengan email, telepon lagi. If it is urgent, say so. Kalau memang penting, perlu cepat, tuliskan dengan jelas di emailnya. Kalau Anda mau pergi liburan lagi nih, nggak kerja dalam waktu 2 atau 3 hari, buat out of office reply, automatic reply. Jadi orang nggak menanti-nanti jawaban emailnya. Selalu proofread. Tidak hanya ketika Anda akan mengumpulkan tugas di proofread, email juga proofread. Tapi kenyataannya ngumpulin tugas masa bodoh, udah selesai kirim aja kan, no proofreading. Okay, so that cause a lot of problem. So don't do that. Always proofread. Pakai waktu dengan bijak, baca, baru submit. Greetings and closing harus ada. Reply all kalau perlu reply untuk semua. Are you happy for anyone to read your email? These are some tips that you need to know. Alright, slide berikutnya untuk Anda lihat. Ini terkait bagaimana membuat email, bagaimana menggunakan. Oke, silahkan dibaca sendiri dan dipelajari. Alright, I will not explain all of this part. As you see, it's almost 1 hour. I'm explaining